Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diti Susminta akan menjelaskan tentang pengertian dari filsafat hukum. Nah, jadi filsafat hukum memiliki sinonim yang beragam seperti legal philosophy, philosophy of law, atau refilosofi. Sederhananya, ia dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku atau etika yang menyelami hakikat hukum. Nah, lebih dalam lagi, objek kajiannya adalah hukum itu sendiri. Ditelusuri hingga ke inti-inti dan dasarnya yang disebut dengan hakikat. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum seperti hakikat hukum, dasar kekuatan mengikatnya menjadi fokus utama para filsuf hukum. Nah, jadi menurut Sajid Raharjo, filsafat hukum ini mempelajari tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum, serta berbagai isu-isu lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lauri Deborah, NPM 22101004. Saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pada ruang lingkup filsafat hukum. Kehadiran hukum sangat dibutuhkan dalam menciptakan ketertiban di dalam kehidupan sosial manusia tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik antara manusia dengan manusia lainnya. Sedikit mengenai konflik itu muncul pada saat manusia berinteraksi dengan manusia lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat atau sosial. Manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka dalam memenuhi kepentingannya, rentan menimbulkan pertentangan dengan manusia lainnya atau konflik of interest yang berujung pada kehancuran. Oleh sebab itu, diperlukan hukum yang mengatur agar terciptanya ketertiban. Hukum dibuat sebagai pedoman dalam menjalankan segala aktivitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mana ada masyarakat, di sana akan ada hukum, sebagaimana kata adikku, ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum sebagai norma yang berasal dari kekuasaan negara bersifat memaksa, dan masyarakat wajib menaatinya. Jika tidak, maka terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Hakikat hukum adalah melayani kebutuhan akan keadilan dalam bermasyarakat. Tanpa keadilan, maka hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. Seperti orang menuntut ke pengadilan, sebenarnya meminta keadilan. Jadi, pengadilan berfungsi memberikan keadilan kepada para pihak yang datang ke pengadilan. Pengadilan tidak hanya sekedar memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai undang-undang semata, tapi hampa dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim bukanlah sebagai corong undang-undang. Oleh sebab itu, hakim dituntut harus mampu mewujudkan rasa keadilan pada setiap perkara yang diadilinya, sehingga hakikat hukum menggambarkan bagaimana hukum itu dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh, dan hukum mampu memenuhi tujuan untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berasa belah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia akan melakukan suatu keadilan, hal itu
tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila 5 tersebut, terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Terima kasih. Manusia hidup di dunia ini pada hakikatnya mempunyai keinginan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu keputusan yang benar dan pasti. Penganut pragmatis, utamanya John Dewey, tidak membedakan antara pengetahuan dan kebenaran. Hal inilah yang kemudian menjadi kajian menarik epistemologi. Kata epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu, pikiran, dan percakapan. Jadi, epistemologi berarti ilmu tentang percakapan pengetahuan. Namun, dalam diskursus filsafat, epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang membahas asal-usul, struktur, metode-metode, dan kebenaran pengetahuan. Pada awalnya, filsuf di masa lampau menjadikan hukum sebagai objek kajian filsafat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum merupakan pembulat dalam kajian hukum. Secara garis besar, ruang lingkup filsafat hukum antara lain yang pertama, ontologi hukum, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat hukum dan konsep-konsep fundamental dalam hukum, misalnya tentang hakikat demokrasi. Yang kedua, epistemologi hukum, yaitu ilmu tentang pengetahuan hukum yang merefleksikan sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dan masalah-masalah fundamental dalam filsafat hukum. Yang ketiga, ada aksiologis hukum, yaitu ilmu yang mempelajari tentang isi nilai-nilai yang termuat dalam hukum,